bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Sekarang kita berada di Kota Tua, tepatnya di Museum Fathahillah atau Museum Sejarah. jalannya ada di Taman Fathahillah nomor 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gisela Pratiwi. Nama saya Deka Mawarwati. Nama saya Hoirunisa. Untuk menuju tujuan, transportasi yang kita gunakan KRL dari Kebayoran menuju Jakarta Kota dengan tarif Rp3.000. Dan tiba kita di stasiun Jakarta Kota. Lalu berjalan sedikit menuju Museum Fathahillah. Tibalah kita di Museum Fathahillah. Untuk harga pelajar tarif Rp5.000, untuk dewasa mulai dari Rp10 sampai Rp15. Tapi dimulai dari penemuan bubuk mesiu oleh para alkemis Tiongkok pada awal tahun 850 Masehi. Senjata api pertama yang menggunakan bubuk mesiu adalah tombak api portable. Mau numpang bertanya, sebelumnya dengan kakak siapa? Kak Bening. Saya mau nanya tentang kapan didirikan gedung ini? Kalau untuk jadi museum sejarahnya itu tanggal 30 Maret 1974 sama Bapak Ali Sadikin. Terima kasih. Kakak mau bertanya dengan kakak siapa? Bulan. Ya, aku mau nanya dong, didirikan gedung ini kapan dan sejarahnya gimana? Sejarah gedung ini didirikan pada tahun 1707 dan diselesaikan pada tahun 1710. Dan gedung ini pernah dibuat untuk kantor pengadilan, kantor Provinsi Jawa Barat, terus buat kantor Kodim juga. Habis itu buat markas Dai Nippon Jepang. Permisi Kak, dengan kakak siapa? Nama aku Jihan. Aku boleh tahu nggak sih ini apa Kak? Kalau kakak nebaknya ini apa? Masjid. Salah. Ini bangunan gereja baru Belanda yang dibangun pada tahun 1640 hingga pada tahun 1808 bangunan gereja ini hancur dikarenakan gempa bumi yang terjadi di Batavia. Di atas tanah reruntuhan inilah museum wayang diresmikan tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1975 setelah diresmikannya Museum Fathahillah ini. Terdapat replika bangunan Stadius, bangunan balai kota yang diatur oleh pemerintah Belanda pada tahun 1650 setelah mengambil alih Melaka dari Portugis pada tahun 1641. Melaka saat ini ialah provinsi terkecil di Malaysia dengan luas wilayah sekitar 1.663 km persegi. Provinsi ini terletak di bagian selatan semenanjung Malaysia. Meskipun merupakan daerah terkecil di Malaysia, tetapi Melaka memiliki sejarah yang unik sehingga dikenal dengan sebutan Melaka Kota Bersejarah. Melaka didaftarkan sebagai Kota Warisan Dunia oleh UNESCO pada 7 Juli 2008. Selain Buni, penelitian arkeologis di situs Buni dilakukan oleh Lembaga Purbalaka antara 1960 hingga 1970. Kebudayaan ini dinamai berdasarkan lokasi penemuannya yang pertama, yaitu di Desa Buni, Kecamatan Bebelahan, Bekasi, Jawa Barat. Serpihan batu sisa hasil pembuatan kapak beliung dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta. Sebelum menjadi museum, bangunan ini merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn.
Keberadaan prasasti Cerunten pertama kali diketahui pada 1863 ketika dilaporkan terdapat sebuah batu besar berukir aksara purba di dekat Ciampea. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan kuno yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanagara berganti nama menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 670 Masehi. Kerajaan Sunda dipimpin oleh Tarusbawa yang dianggap sebagai cikal bakal raja-raja Sunda. Kerajaan Tarumanagara didirikan pada tahun 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanagara adalah Maharesi Jayasinghawarman, seorang bangsawan asal Kayana, India. Nama Tarumanagara berasal dari kata tarum yang berarti nila, merujuk pada nama tanaman berbunga warna nila. Bukti tertua peninggalan arkeologi Kerajaan Tarumanagara adalah prasasti Cerunten berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi. Koleksinya ada miniatur kursi, kotak penyimpanan, dan wadah timbangan beras. Adapun mata uang Jepang pada masa pendudukan Jepang seperti uang kertas dan uang logam. Lukisan Van der Parra menggambarkan Gubernur Jenderal Batavia pada tahun 1761 sampai 1775. Dahulu pada masa penjajahan, ruangan ini adalah tempat bagi para tahanan wanita dari Belanda menghabiskan waktu selama menunggu keputusan pengadilan. Pakaian pernikahan Betawi dikenal dengan nama dandanan Kernone pengantin Cine. Dari namanya sendiri terlihat bahwa pakaian tradisional ini sangat kental dipengaruhi oleh budaya Cina. Kue satu merupakan kue khas masyarakat Betawi yang menjadi hidangan wajib di setiap perayaan hari-hari besar. Di Jawa Tengah, hidangan ini terkenal dengan nama kue koyak. Sedangkan di Kalimantan disebut dengan kue putu kacang. Dari balik jendela lantai 2 gedung yang kini menjadi Museum Sejarah Jakarta atau juga dikenal Museum Fathahillah, Taman Sari Jakarta Barat, para hakim menyaksikan langsung detik-detik eksekusi terpidana mati. Mata tukang jagal menunggu kertas putusan yang dilemparkan dari atas jendela menyentuh tanah. Begitu kertas mendarat, terpidana mati
ke Museum Fathahillah. See you next time. Bye-bye.